buku. Sekarang Pak Guru akan masuk ke materi lanjutan dari yang kemarin. Sekarang masuk ke bab 4 tentang mengakses internet. Untuk bisa mengakses internet, kita membutuhkan apa yang disebut dengan penyelenggara jasa internet. Kemudian ada melakukan hubungan ke internet yang meliputi hubungan langsung ke networknya, kemudian ada langsung secara online, kemudian ada yang menggunakan SLIP atau PPP. Kemudian mengakses internet juga akan membahas nanti tentang mempercepat akses internet, kemudian akan dibahas ukuran kecepatan akses internet, juga yang terakhir nanti meliputi bandwidth, backbone, server proxy, dan seterusnya. Standar kompetensi, harapannya siswa memahami dasar-dasar penggunaan internet. Kemudian kompetensi dasarnya mengenal ukuran kecepatan akses internet. Lanjut ke pembahasan yang pertama tentang penyelenggara jasa internet atau ISP, itu singkatan dari Internet Service Provider atau yang dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat dengan PG atau penyelenggara jasa internet. Dan secara umum ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet melalui media online. Pada koneksi kategori dial-up atau yang memakai modem, itu biayanya tergolong murah dan juga gratis. Sedangkan media transmisi yang digunakan adalah berupa kabel telepon biasa dan bisa dipasang di kantor maupun di rumah, dan seterusnya. Bisa dibaca materi ini. Kemudian cara kerja ISP. Cara kerja ISP tergolong sederhana, yaitu hanya menunggu pengguna jasa internet untuk memberikan permintaan akses dan seterusnya, bla bla bla. Bisa dibaca nanti siswa ya, bisa dibaca di video ini tampilannya, kemudian atau nanti bisa Pak Guru bagikan file untuk program PowerPoint. Kemudian dilanjut fungsi ISP secara detail, meliputi menjadi media yang membantu pengguna internet dalam melakukan aktivitas, kemudian mendirikan layanan jasa koneksi internet, kemudian menyediakan tempat untuk homepage dan seterusnya, bisa kalian baca. Kemudian lanjut ke provider seluler. Apabila ISP yang sudah disebutkan di atas adalah ISP skala besar dan umum seperti WiFi, maka yang ini berbeda karena penggunaannya secara pribadi, yaitu pada ponsel masing-masing dan seterusnya, bisa kalian baca. Untuk melakukan akses ke internet itu terdapat beberapa cara yang disesuaikan dengan tingkat pengaksesan dan komunikasi internet, yaitu meliputi ada online atau dial, bisa dibaca. Akun melalui internet provider account ini sering disebut dengan share account dan seterusnya. Kemudian melalui koneksi SLIP atau PPP, dengan cara ini kita dapat mengakses internet melalui dial-up telepon dengan menggunakan alat lain yang disebut dengan telepon. Kemudian ada list line dan seterusnya, bisa kalian baca. Ada internet kabel, ada koneksi satelit, ISDN, wireless connection, web TV, dan seterusnya.
Untuk mempercepat akses internet, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu seperti men-setting browser kita. Caranya adalah klik menu tool, pilih internet option, selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog internet option dan seterusnya. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian ikuti. Kemudian kita klik tab general pada opsi temporary internet file, klik setting, lalu geser slidernya. Hal itu untuk membuat tempat penyimpanan sementara cache ketika membuka web, dan sebaiknya sekitar 5% dari hard disk dan seterusnya. Menggunakan OpenDNS, tekniknya seperti ini, bisa kalian baca, bisa kalian ikuti. Kemudian menggunakan aplikasi Google Web Accelerator dan seterusnya. Kecepatan akses internet, yaitu kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Terdapat dua macam kecepatan akses internet, yaitu downstream dan upstream. Penjelasannya bisa kalian baca. Kemudian berikut ini beberapa komponen yang mempengaruhi kecepatan akses internet atau transfer data di internet. Pertama ada bandwidth. Pengertiannya ini bisa kalian baca. Kemudian ada backbone, saluran utama. Kemudian ada server proxy, bisa kalian baca. Keamanan data dan seterusnya. Spesifikasi komputer yang kita gunakan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan akses internet dan seterusnya. Kecepatan akses internet sangat tergantung pada teknologi jaringan di sekitar jarak dan jarak kondisi lingkungan saat koneksi internet dilakukan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan kita dapat mengkoneksikan komputer dengan internet melalui beberapa cara. Di antaranya ada ADSL dan seterusnya. Ini penjelasannya. Ada dial-up, ada GPRS, ada 3G, ada 4G, bisa kalian baca. Kemudian lanjut ada HSPA, ada wireless LAN, ada broadband. Kemudian kita masuk sekarang kepada kesimpulan atau rangkuman. Secara umum, ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen, dan seterusnya. Selain perangkat keras berupa sistem komputer, modem, dan saluran telepon, selain itu diperlukan juga hubungan dengan jasa layanan, yaitu ISP. Seterusnya, ini bagian ketiga, bagian keempat, bisa kalian baca. Kelima, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat akses internet, yaitu men-setting browser, menggunakan OpenDNS, menggunakan Google Web Accelerator. Yang keenam, kecepatan akses internet akan sangat bergantung pada teknologi jaringan dan kondisi lingkungan saat koneksi internet dilakukan. Tugas untuk anak-anak semua ya, tugas portofolio. Pertama, cara informasi berupa brosur atau pamflet dari perusahaan atau perorangan penyelenggara jasa internet. Kemudian persyaratan apa saja yang diminta oleh perseorangan atau perusahaan tersebut agar kalian bisa akses internet. Kemudian hasilnya dari kegiatan kalian bisa kalian laporkan melalui WA atau email ke Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian refleksi. Pada bab ini kalian telah mempelajari tentang cara mengakses internet. Lalu, manfaat apa yang kamu rasakan untuk kehidupan sehari-hari kalian? Jika kalian telah mampu merasakannya, maka bersiaplah untuk mempelajari tentang layanan yang ada di internet pada bab berikutnya. Kembali kepada siswa dan Bapak Ibu guru yang berminat file PowerPoint ini, terutama bab 4 ini, silahkan kontak nomor WA ini. Kemudian silahkan like, share, dan subscribe materi bab 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.